Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati, Guru SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang suhu dan kalor. Sebenarnya materi ini tidak asing lagi di SMA karena di SMP kalian sudah pernah belajar. Baiklah, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar agar apa yang kita pelajari mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang termometer dan pengukuran suhu, pemuaian benda, kalor dan perpindahan kalor. Termometer dan pengukuran suhu. Termometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda atau sistem secara kuantitatif. Termometer dibuat berdasarkan sifat dasar suatu bahan yang berubah secara teratur terhadap suhu. Sifat dasar suatu bahan yang berubah secara teratur terhadap suhunya dinamakan sifat termometrik. Nah, beberapa sifat termometrik bahan yang dapat digunakan untuk membuat termometer diantaranya volume zat cair, panjang logam, hambatan listrik, gaya gerak listrik, dan warna pijar kawat. Nah, jenis-jenis skala termometer kalian sudah mengenal di SMP, yaitu Celcius, titik terendahnya 0, titik tertingginya 100 derajat Celcius. Reaumur, titik terendahnya 0, titik tertingginya 80 derajat reaumur. Berikutnya Fahrenheit, itu titik terendahnya 32 derajat Fahrenheit, tertingginya 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvin yaitu suhunya 273 Kelvin, titik terendahnya dan titik tertingginya 373 Kelvin. Ingat ya, Kelvin gak punya derajat, yang punya adalah Celcius, reaumur, dan Fahrenheit. Kelvin gak punya derajat. Hubungan skala Celcius, reaumur, dan Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi di SMP pun kalian sudah diperkenalkan T derajat Celcius sama dengan 5/4 T derajat reaumur sama dengan 5/9 T derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan temperatur Kelvin dikurangi 273. Jadi TC adalah skala Celcius, TR adalah reaumur, F adalah Fahrenheit, K adalah Kelvin. Nah, sekarang pemuaian benda. Umumnya setiap benda atau zat dapat memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, pemuaian zat padat. Suatu zat padat yang dipanaskan akan memuai ke segala arah, dan dalam hal ini pemuaian zat padat terdiri dari pemuaian panjang, luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang zat benda. Nah, kayak gini, dia bertambah panjang ya karena memuai. Jadi persamaan pada pemuaian pada panjang zat padat. Delta L sama dengan alfa delta L0 dikali delta T, atau kalian bisa buat L sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa dikali dengan delta T. Alfa adalah koefisien muai panjang. Oke, L itu long ya, artinya panjang. T itu temperature, suhu, alfa itu koefisien muai panjang. Sekarang pemuaian luas zat padat. Nah, persamaan pada pemuaian panjang zat padat itu sama saja dengan pemuaian panjang tadi, cuma simbolnya dirubah. Luas berarti A ya, delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Nah, ini beta ini adalah koefisien muai luas, atau A sama dengan A0 dalam kurung 1 plus beta dikali delta T. A adalah delta berarti pertambahan luas, A0 adalah luas mula-mula, A adalah luas setelah dipanaskan. Delta T kenaikan suhu, beta adalah koefisien muai luas. Beta itu adalah 2 kali alfa. Jadi koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Sekarang pemuaian volume zat padat. Jika panjang, lebar, dan tebal suatu zat padat tidak dapat diabaikan, maka ketika dipanaskan zat padat tersebut akan mengalami pemuaian volume.
Nah, persamaan pada pemuaian zat padat, volume zat padat yaitu delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T, di mana atau bisa juga V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma dikali delta T. V adalah volume, gamma adalah koefisien muai volume, gamma itu adalah 3 kali alfa. Jadi ingat ya, gamma itu koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Pemuaian zat cair. Zat cair yang dipanaskan akan mengalami pemuaian volume. Nah, persamaan pada pemuaian volume zat cair itu adalah sama kayak tadi, delta V sama dengan gamma F0 dikali dengan delta T, atau V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma dikali dengan delta T, di mana gamma adalah koefisien muai volume zat cair. Sekarang pemuaian gas. Gas yang dipanaskan akan mengalami pemuaian volume. Persamaan pada pemuaian volume gas yaitu PV per T sama dengan konstanta. Jadi P1V1 per T1 sama dengan P2V. P adalah tekanan gas, satuannya Newton per meter persegi. V adalah volume gas, satuannya M pangkat 3. T adalah suhu, satuannya Kelvin. Pada tekanan tetap, P sama dengan P0 dalam kurung 1 plus gamma dikali delta T. Pada volume tetap, V sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma dikali delta T. Nah, nilai koefisien muai volume untuk semua gas adalah gamma sama dengan 1 per 273 derajat Celcius. Ingat ya, ini berlaku nilai koefisien muai volume untuk semua gas. Gamma sama dengan 1 per 273 derajat Celcius. Sekarang kalor. Kalor itu didefinisikan sebagai energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin ketika kedua benda bersentuhan satu sama lain sampai suhu keduanya sama dan keseimbangan termal itu tercapai. Kalor jenis itu disimbolkan dengan C kecil, adalah banyaknya kalor dalam kurung jumlah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi hubungan kalor jenis dengan kalor adalah Q sama dengan MC delta T, atau sering dibaca Q sama dengan macet. Jadi Q sama dengan adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa zat, satuannya kilogram, C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu zat, bisa Kelvin atau derajat Celcius. Sekarang kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu disimbolkan dengan C besar. Kapasitas kalor adalah banyak kalor yang diperlukan oleh benda untuk mengubah suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi hubungan kapasitas kalor dengan kalor adalah Q sama dengan C besar kapasitas tadi dikali dengan delta T. C adalah kapasitas kalor, satuannya joule per Kelvin atau joule per derajat Celcius. Hubungan kapasitas kalor dengan kalor jenis. C sama dengan C besar kapasitas sama dengan M dikali kalor jenisnya. Azas Black. Nah, hukum kekekalan energi suatu kalor memenuhi azas yang diajukan oleh Joseph Black, yaitu pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Persamaan matematis azas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, perubahan wujud dan kalor laten. Dalam kaitannya dengan perubahan wujud zat terdapat besaran yang disebut kalor laten, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat pada suhu tetap. Jadi persamaan pada proses melebur dan membeku yaitu Q sama dengan M dikali L. LF itu kalor lebur untuk kalor beku, satuannya joule per kilogram. Nah, ini fase-fasenya. Persamaan pada proses mendidih atau mengembun. Nah, ini min 20, ini fase bendanya dalam bentuk padatan es ya.
min 20 ini fase padat tapi bentuknya adalah padatan es. BC ini adalah masa transisi. Jadi batu es dikeluarkan dari freezer, diletakkan ke ruangan begitu saja. Nah, nanti kan lama-lama mencair ya. Nah, fase transisi dari membeku menjadi mencair ini, masa transisi ini disebut melebur yang rumusnya Q sama dengan ml. L-nya di sini adalah mls. Nah, CD ini sudah dalam bentuk air, fase cairan. Jadi di sini dalam bentuknya air. Untuk air suhu antara 0 sampai 100 biasanya dia dalam bentuk cair. Nah, DE itu adalah jika kalian memasukkan air ke dalam teko, maka jika dipanaskan di suhu 100 derajat Celcius, maka airnya akan mendidih. Nah, mendidih tadi menguap ya. Jadi di sini adalah dari fase dia mendidih itu menguapkan air. Jadi di sini rumusnya Q sama dengan ml. Nah, kalau di AB, BC, EF itu rumusnya Q sama dengan MC delta T. Itu bedanya. Nah, kalau EF itu suhu yang di atas 100 derajat Celcius, maka airnya akan berbentuk gas karena dia menguap. Jadi Q sama dengan ml dipakai di proses BC dan DE. Sedangkan kalau dia di AB, BC, EF, dia Q sama dengan macet, Q sama dengan MC delta T. Nah, ini adalah grafik suhu kalor pada proses pemanasan zat dari A ke F. Nah, sekarang kalor yang diperlukan selama proses pemanasan zat dari A ke F itu adalah Q sama dengan QAB ditambah QBC ditambah QCD ditambah QDE ditambah QEF dengan QAB sama dengan MC dalam kurung TB min TA. BC sama dengan M dikali F, itu adalah LF adalah kalor leburnya, dimana zat lebur pada suhu tetap TB sama dengan TC. Nah, CD itu sama dengan MC delta T, DE adalah M dikali L, EF adalah MC delta T. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi perubahan wujud suatu benda, yaitu tekanan dan ketidakmurnian zat. Nah, kenaikan tekanan akan menaikkan titik didih suatu zat dan penurunan tekanan akan menurunkan titik didihnya. Tekanan akan menurun jika titik lebur suatu zat. Kemurnian suatu zat akan menaikkan titik didihnya dan akan menurunkan titik leburnya. Sekarang perpindahan kalor. Ini anggap sebagai T1 dan ini T2. Di sini T1 lebih besar daripada T2. Dari mana kalor akan berpindah? Jadi, kalor cenderung bergerak dari suatu tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu lebih rendah. Perpindahan panas tersebut akan terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan istilah umum perpindahan kalor pada zat padat dalam skala mikroskopis. Konduksi terjadi pada suatu partikel atau atom atau molekul bergerak cepat dan bergetar berinteraksi dengan atom-atom dan molekul-molekul tetangga. Nah, dari interaksi tersebut, maka kalor dapat berpindah dari satu partikel ke partikel lain. Nah, berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor, zat padat dapat dibedakan menjadi konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan-bahan yang mudah menghantarkan kalor, seperti besi, tembaga, baja, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan isolator adalah bahan-bahan yang sukar atau tidak dapat menghantarkan kalor, seperti batu, kayu, kertas, plastik, dan sebagainya. Nah, laju konduksi kalor yang melalui suatu bahan konduktor ini dirumuskan dengan Q per T sama dengan Ka dikali delta T per D. Nah, ini. Jadi, LF itu adalah kalor, satuannya joule, T itu adalah waktu, satuannya sekon, K itu adalah konduktivitas termal, satuannya Weber per meter Kelvin. A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. D adalah panjang tebal atau tebal bahan, itu satuannya meter. T adalah
delta T adalah perbedaan suhu satunya Kelvin. Sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor yang banyak terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya gerakan fluida yang berbeda massa jenis. Laju konveksi kalor itu rumusnya Q per T sama dengan HA dikali delta T. H adalah koefisien konveksi kalor, satuannya Weber per meter persegi Kelvin. Sedangkan radiasi merupakan salah satu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui suatu zat perantara. Sebagai contoh, panas matahari dapat mencapai ke bumi dengan mekanisme radiasi, sehingga mampu melewati ruang hampa. Radiasi kalor memenuhi hukum Stephen Boltzmann, yaitu energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu itu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Hukum Stephen Boltzmann itu adalah Q per T sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. E adalah emisivitas bahan, emisivitas itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk benda hitam sempurna, E-nya itu emisivitas bahannya itu sama dengan 1. Tau adalah konstanta Stephen Boltzmann. Ini sudah ketetapan ya, di soal diketahui atau tidak, kalian harus sudah paham kalau tetapan Stephen Boltzmann itu 5,67 kali 10 pangkat min 8 Weber per meter persegi K pangkat 4. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Semangat belajar fisika dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.